Gila ini bener-bener horor banget cuy. Sumpah gue sampai merinding nih bahasnya nih. Oke cuy, jadi dari kalian ada yang nge-DM gue di Instagram minta untuk salah satu cerita pengalaman pribadi yang pernah terjadi di keluarganya buat gue bahas di TikTok. Kejadian ini itu menimpa ayahnya dia cuy. Nah pas gue tanya, ternyata dia ini berasal dari daerah yang sama kayak daerah gue, tepatnya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur cuy. Kejadian tersebut terjadi di tahun 1990-an. Nah, ayahnya anak ini cuy, itu berprofesi sebagai supir becak. Kita sebut saja bapak ini dengan nama Bapak Karni. Kala itu Bapak Karni ini tepatnya pada hari Kamis sedang melakukan sebuah aktivitas kerja seperti biasanya cuy. Dia pergi dari rumahnya untuk menarik penumpang dan mangkal di tempat-tempat yang biasanya memang sudah jadi langganannya dia. Namun pada waktu itu seharian penuh Pak Karni ini sama sekali nggak mendapatkan penumpang satupun. Sampai pada akhirnya dia ini memutuskan untuk mangkal di daerah Jalan Raya Plaza yang ada di Kota Lumajang. Sembari berbincang-bincang dengan teman-temannya dan minum kopi, nongkrong lah di sana sambil menunggu ada penumpang. Dia menghabiskan waktu luang di sana itu sampai larut malam cuy. Kenapa dia ini memutuskan untuk mangkal di sana? Karena di daerah Plaza dulu terdapat sebuah gedung bioskop lama yang memang cukup ramai pada masa itu cuy. Nama gedung bioskopnya kalau nggak salah itu Bioskop Asia. Pak Karni ini berharap ketika ada orang yang selesai nonton film menggunakan jasa becaknya untuk mengantarkannya pulang gitu loh. Karena udah larut malam, tepatnya pukul 1 dini hari, Pak Karni ini memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dan tidak sama sekali mendapatkan penumpang satupun di hari itu cuy. Pas waktu melewati gedung bioskop, Pak Karni ini melihat ada sosok wanita yang sedang duduk murung. Kata Pak Karni, wanitanya ini bener-bener cantik gitu cuy. Cuman dia ini pucat, putih, dan dia ini posisinya sendirian. Di tahun itu cuy, di Kabupaten Lumajang ini emang bener-bener kotanya tuh sepi banget. Selain sepi, penerangan jalan itu bisa dibilang sangat minim. Si wanita ini tuh spontan memanggil Pak Karni gitu loh. Pak becak dong anterin saya pulang. Dia bilang kayak gitu. Nah kebetulan banget nih kata Pak Karni, ada penumpang kan. Ya udahlah, akhirnya si perempuan ini itu naik ke becaknya Pak Karni. Mau saya antar kemana mbak? Perempuan ini tuh menjawab tapi tanpa menoleh ke Pak Karni. Saya ingin diantarkan ke rumah saya, tepatnya di Desa Labruk. Oh di Desa Labruk rumahnya ya mbak ya? Ya udah mbak, saya antarkan ke sana ya. Singkat cerita cuy, udah dalam perjalanan nih ya. Pak Karni itu nggak kepikiran hal yang aneh-aneh pada waktu itu. Dia ini ngajak berbincang-bincang sosok wanita ini tuh juga dijawab normal-normal aja gitu loh. Ditanyain, mbak ngapain sendirian di sana? Habis nonton film? Enggak pak, saya habis kerja. Tapi ngejawabnya ini nggak sambil lihat mukanya Pak Karni gitu loh. Akhirnya tetap aja ngobrol. Sembari basa-basi, Pak Karni ini ya berbincang-bincang sepanjang jalan itu cuy. Jadi kalau mau menuju ke Desa Labruk cuy, itu pasti melewati jembatan yang namanya Jembatan Merah. Atau kalau semisal di Kota Lumajang itu lebih dikenal dengan Geladak Abang. Nah, Pak Karni ini pernah mendapat sebuah informasi. Geladak Abang ini cuy, itu memang sebuah jembatan yang terkenal sangat-sangat misterius, terkenal horornya gitu loh cuy. Banyak yang mengakui kalau di sana itu sering terjadi penampakan dan bahkan jembatan itu juga menjadi salah satu jembatan yang paling rawan akan kecelakaan di kotaku cuy. Di Kota Lumajang itu. Pas udah di jembatan merah ini ya, pas udah di Geladak Abang ini, Pak Karni ini bercerita sama si cewek yang ada di becaknya. Mbak, di sini tuh lo rawan kecelakaan. Bahkan ada orang bunuh diri loh mbak di sini. Semacam mengajakin ngegibah gitu loh cuy. Apa mbak tahu kalau di sini tuh bener-bener angker loh mbak? Itu tuh teman saya itu pernah dikeliatin kuntilanak mbak di sana. Katanya memang sering banyak penampakan mbak. Ada yang pernah kelihatan pocong, ada yang pernah kelihatan genderuwo, dan sering juga banyak anak kecil yang berlarian di jalan ini. Tapi yang paling sering itu pasti kuntilanak mbak. Oh serem banget ya pak, dijawab gitu sama ceweknya cuy. Terus habis gitu Pak Karni ini curiga cuy, udah mulai kayak ngerasa nggak enak gitu loh. Kok dari tadi aku ngobrol nggak pernah lihat mukanya ya. Tapi jawabnya ini kayak dengan nada yang berat gitu loh, kayak iya pak, oh iya rumah saya di sana, kayak gitu cuy. Pak Karni ini itu udah tahu betul daerah Lumajang, ya namanya orang Lumajang ya cuy ya. Dia itu udah nggak asing gitu loh sama daerah-daerah di sana. Cuman karena di tahun itu seperti yang gue bilang tadi, penerangan itu bener-bener minim cuy. Jalanan itu sepi banget, apalagi jam segitu. Bahkan bisa dibilang di tahun itu jarak antara rumah ke rumah selanjutnya itu bisa sampai berkilo-kilometer gitu loh. Samping kanan dan kiri jalanan itu masih terbilang ya sawah, pekarangan, bahkan kayak semacam hutan-hutan gitu cuy dulunya. Pas suatu ketika udah mau nyampe di rumahnya si cewek ini, Pak Karni ini heran.
kok tiba-tiba di daerah yang dikenali sama Pak Karni ya, ada sebuah rumah mewah banget. Rumahnya tuh bener-bener bagus banget cuy. Bercahaya gitu. Rumah paling terang sendiri dan besar banget bangunannya cuy. Wanita ini menunjuk, itu Pak rumah saya, tolong di sana. Seingat Pak Karni, gak pernah ada orang yang punya rumah semewah itu cuy. Apalagi di tahun itu gitu loh. Akhirnya Pak Karni ini udah mulai kayak ngerasa, ini rumah siapa? Jalan menuju rumahnya ini memasuki sebuah gapura gitu loh cuy. Ada jalan belokan ke arah kanan. Dan di sana itu udah kelihatan banget rumahnya itu cuman satu doang. Pas udah mau sampai di rumahnya, si cewek ini tiba-tiba bilang kayak gini cuy. Kenapa Pak? Tadi di Geladak Merah itu memang sering banyak kuntilanaknya ya? Pak Karni ini jawab, iya Mbak. Kenapa ya Mbak? Lalu akhirnya sosok perempuan ini menoleh ke arah Pak Karni sembari mengatakan, mungkin yang Bapak maksud adalah kuntilanak seperti saya ini ya Pak. Boom. Pak Karni bener-bener kaget dan shock melihat wajahnya yang bener-bener hancur. Wajahnya ini tidak seperti wajah yang ditemui pertama kali di depan bioskop tadi cuy. Pak Karni bilang kalau wajahnya ini bener-bener berdarah-darah, pucat, dan matanya ini keluar cuy. Akhirnya Pak Karni karena takut dan kaget, dia pun langsung melompat dari becaknya dan berlari meminta tolong. Sampai pada akhirnya Pak Karni pun tersandung sebuah batu dan harus jatuh. Dan setelah jatuh, Pak Karni ini merasa kalau tubuhnya itu bener-bener berat dan tidak bisa digerakkan. Seketika itu, perempuan yang tadi ada di dalam becaknya, yang ternyata itu adalah kuntilanak, tiba-tiba muncul tepat di hadapan Pak Karni yang sedang terjatuh. Sumpah gue merinding anjir. Pak Karni langsung pingsan. Dia benar-benar pingsan dan tidak sadarkan diri. Sampai pada keesokan harinya, dia bangun, dia sudah tidur di sebuah makam bersama dengan becaknya. Gue gak habis pikir sih gimana cara ngeluarin becaknya dari makam itu cuy. Itu becaknya sama Pak Karni itu berada di tengah-tengah makam. Dan dia ini tertidur semalaman di sebuah makam